Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyaraha salatun ala nabi ba'dahu. Wa hadi asyaraha utawi kaping 11 arkan salatun iku maca selawat ala nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ing dalam sawise tasyahud akhir. Ai ba'da tasyahudin akhirin tegese ing dalam sawise tasyahud akhir fala tujzi'u mongko ora nyukupi apa selawat atau maca selawat qablahu ing dalam sadurunge tasyahud akhir. Jadi rukun yang ke-11, rukun sholat yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah membaca tasyahud. Tasyahud kan ya batasnya sampai syahadat itu kan. Ai ba'da tasyahudil akhir fala tujzi'u qablahu, maka tidak cukup kalau pembacaan sholawatnya itu sebelum tasyahud. Jadi misalnya dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut ila akhirih. Jadi pembacaan sholawatnya sebelum tasyahud akhir, maka itu dianggap tidak cukup. Kalau toh terbaca ya harus diulangi pembacaan sholawat setelah melakukan pembacaan tasyahud akhir. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad, dan yang minimalnya pembacaan salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ay irhamhu rahmatan makrunatan bit ta'zim. Jadi maksudnya sholli, salawat di sini kan ada banyak ketika diisnadkan kepada Allah itu merupakan rahmat, ketika diisnadkan kepada malaikat itu istighfar, dan ketika diisnadkan kepada kita hamba abad itu bermakna doa. Jadi Allahumma sholli, karena di depannya Allahumma, maka ini sholat, shollinya itu adalah diisnadkan kepada Allah, maka artinya ay irhamhu rahmatan makrunatan bit ta'zim. Maka kalau misalnya di Jawa gitu biasanya dimaknai mugo-mugo paring rahmat ta'zim sapa Tuhan atau sapa Allah ala Muhammadin atase Kanjeng Nabi Muhammad. Au ala rasulihi atau ing atase utusan Allah, jadi lafadznya diganti. Au ala nabi atau bahasanya Allahumma sholli ala nabi, Allahumma sholli ala rasul misalnya. Duna Ahmada, tapi nggak boleh Allahumma sholli ala Ahmad. Walaupun Ahmad merupakan salah satu nama dari Kanjeng Nabi. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa sunna fi tasyahudin akhir wa qila yajib. Nah, jadi setelah membaca salawat kepada Kanjeng Nabi disunahkan, ada yang berpendapat bahkan diwajibkan untuk membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau wa ala alihi juga boleh. Fa yahsulu aqallu sholati alal al biziyadah wa alihi ma'a aqallis sholat. Jadi ya pakai wa alihi juga boleh. La fil awal alal asoh, tapi tidak di awal ya, menurut kaul asoh. Maksudnya tidak disunahkan di awal itu di dalam tasyahud awal. Jadi kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal udah cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu cukup. Karena kalau menurut pendapat yang lebih sahih, al-asoh itu kan berarti lebih sahih. Kalau lebih sahih itu berarti kaul yang lainnya juga statusnya sahih. Cuman lebih sahihnya itu di dalam tasyahud awal tidak disunahkan sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Beda dengan kaul sahih, bisa jadi
lawan dari kaul sahih itu ya berarti kaul yang tidak sahih, bisa jadi kaul dhaif dan lain sebagainya. Kenapa tidak disunahkan? Libina ihi alat takhfif, karena pada dasarnya tasyahud awal itu ditujukan untuk alat takhfif, alasannya memang untuk lebih ringan, tentu lebih pendek dibanding tasyahud akhir. Kalau sama-sama dibaca sholawat, artinya kan tasyahud awal dan tasyahud akhir minimalnya itu pembacanya sama. Walaupun pada prakteknya kita membaca tasyahud akhir itu di sebelum salam, setelah membaca sholawat kan dikasih doa dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya di tasyahud awal dan juga di tasyahud akhir disamakan dengan pembacaan sholawat kepada keluarganya Nabi, maka alasan ditakhfif untuk tasyahud awal tidak ada, karena keduanya sama standar. Ada perbedaan di tasyahud awal membaca sholawat itu cukup kepada kanjeng Nabi, tapi di tasyahud akhir disunahkan, bahkan ada yang mewajibkan itu dibaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi juga. Wali anna fiha naqlu ruknin qauliyin ala qaulin. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Ini alasan menurut qaul ashah tidak disunahkan di pembacaan sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi pada tasyahud awal, dikarenakan kalau dibaca maka ketika diartikan keluarganya pembacaan sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi sebagai rukun qauli, maka itu akan terjadi naqlu ruknin qauliyin ala qaulin. Jadi akan ada perpindahan ataupun perpindahan posisi rukun qauli di tempat yang lain. Jadi misalnya rukun qauli itu salah satunya kan ya ada dua sih ya. Jadi rukun qauli ada 3, sari takbir juga. Jadi misalnya membaca Fatihah. Nah, kalau membaca Fatihah ketika ruku atau ketika sujud, itu maka dikategorikan naqlu ruknin qauliyin. Maka ketika di tasyahud awal membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi, dan ada kaul yang mengatakan pembacaan sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi merupakan rukun, di tasyahud akhir dia baca di tasyahud awal, berarti di situ terjadi naqlu ruknin qauliyin, perpindahan ataupun penempatan rukun qauli yang tidak seharusnya. Oleh karena itu tidak disunahkan pembacaan sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi pada tasyahud awal. Wahuwa mubtilun ala qaulin. Bahkan menurut satu kaul itu membatalkan. Kenapa? Ya karena tadi ada proses naqlu ruknin qauliyin. Naqlu ruknin ataupun ziyadatur ruknin, penambahan rukun ataupun perpindahan rukun, itu menurut satu kaul itu membatalkan sholat. Maka dari itu bahkan ada berpendapat ketika ada orang yang sholat, dia posisinya sebenarnya harus duduk tawaruk karena tasyahud akhir, dia masih duduk iftirosh. Kemudian ada perubahan posisi dari duduk iftirosh menuju ke duduk tawaruk dengan mencondongkan ataupun menyondongkan jidat sejajar dengan lututnya. Itu ada yang berpendapat itu termasuk kategori ziyadatur ruknin, karena posisi duduk orang yang sholat sambil duduk itu ketika jidat sejajar dengan lutut itu sudah dianggap ruku. Otomatis ada yang berpendapat ketika terjadi perpindahan duduk iftirosh ke duduk tawaruk atau sebaliknya, proses perpindahannya itu mengakibatkan jidat sejajar dengan lutut, itu termasuk ziyadatur ruknin fi'liyin bahkan. Jadi menurut satu pendapat itu membatalkan, termasuk ada pendapat kita membaca sholawat
pada tasyahud awal itu sampai kepada sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi, itu ada yang kaul yang membatalkan kondisi tersebut. Jadi misalnya pada tasyahud awal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia nambahin sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi di tasyahud awal, ada yang mengatakan itu membatalkan sholat karena naqlu ruknin atau bahkan masuknya kategori ziyadatu ruknin qauliyyin. Cuman di sini musonif waqtira muqabiluhu li sihhati ahaditsa fihi. Tapi musonif ini, Zainuddin Al-Malibari ini memilih pendapat yang sebalikannya, artinya tidak berpotensi membatalkan dan tetap mengatakan itu bukan kategori tidak sunnah ya, tapi tetap musonif ini berpendapat berbeda dengan apa yang tadi disampaikan ya, pendapat naqlu ruknin ataupun bahkan mubtilus sholat. Menurut musonif itu nggak sampai seperti itu karena lisihati ahadits fihi, karena ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang pembacaan sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi fi tasyahudin awal. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudin akhir, dan disunahkan memang kamil ya, memang sempurna di dalam pembacaan tasyahud akhir. Pembacaan sempurnanya berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sempurnanya. Wassalam taqaddama fit tasyahud falaisa huna ifradu shola'anhu wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Jadi sempurnanya kan tadi ya sampai innaka Hamidum Majid, itu sempurnanya. Kemudian kemudian wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad, pembacaan sayyidina sebelum Muhammad itu juga tidak apa-apa. Wala ba'sa, tidak menjadi permasalahan. Bukan kategori ziyadatul kalam atau bukan kategori penambahan ucapan di dalam sholat, karena mengucapkan sesuatu di luar zikir, di luar bacaan-bacaan sholat itu kan nggak boleh. Jadi satu huruf yang bermakna atau dua huruf tanpa makna itu bisa membatalkan. Ini ibaratnya ngomong saat sholat. Nah ini sayyidina itu ada berapa huruf dan memiliki makna. Nah ini musonif berpendapat itu tidak menjadi masalah. Jadi misalnya dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya ditambah Sayyidina juga tidak apa-apa. Bahkan diriwayatkan balhiya al-aula, bahkan itu lebih baik ditambah Sayyidina. Nggak baca ya nggak apa-apa, tapi di sini ada pendapat itu lebih baik. Wa sunna fi tasyahudin akhir du'aun ba'da ma dzukira kulluh. Jadi disunahkan di dalam tasyahud akhir setelah pembacaan seluruhnya, berarti sampai pembacaan sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi, itu disunahkan untuk berdoa. Doanya seperti apa? Wa amma tasyahudul awal fayukrahu fihi ad-du'a li bina'ihi ala takhfif. Jadi tasyahud awal pokoknya tujuannya li takhfif, lebih ringan dibanding tasyahud awal. Oleh karena itu tidak disunahkan pembacaan doa pada tasyahud awal, bahkan dimakruhkan. Illa in faradha qabla imamihi fayad'u hina idin, kecuali dia posisinya menjadi makmum, imamnya pembacaan tasyahud awalnya belum selesai, dia udah selesai duluan. Nah kalau kondisi seperti itu boleh.
ketika memang dia berjamaah posisinya sebagai makmum. Nah, doa yang disarankan apa? Wa ma'suruhu afdolu. Pembacaan doa yang memang diajarkan dari Kanjeng Nabi itu lebih afdol, lebih utama. Ya walaupun bisa jadi kita butuh doa macam-macam gitu ya. Tapi doa maksur itu lebih utama. Wa akiduhu ma aujabahu ba'dul ulama. Dan yang paling utama, paling kuat di antara berbagai maksurah itu sebagian ulama yang bahkan mewajibkan yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu doa yang paling utama yang kita hafalkan ini kan. Jadi setelah baca sholawat kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya bahkan sampai innaka hamidum majid itu ditambahi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, karena ini kategorinya wa akiduhu, jadi taukid, jadi yang paling kuat itu maka wa yukrahu tarkuhu. Karena disunahkan doa ya, bahkan dimakruhkan kalau meninggalkan doa setelah pembacaan tasyahud dan juga salawat. Ada juga yang doanya yang lain, misalnya Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Jadi Allahumma gfir, Allahumma do Allah ighfir muga ngapura sapa Tuhan li marang ingsun, semoga engkau mengampuniku ma taqaddamtu terhadap dosa-dosa yang memang sudah aku lakukan. Wa ma akhartu dan dosa-dosa yang aku akhirkan, maksudnya yang akan datang ya. Wa ma asrartu dan dosa-dosa yang memang aku sembunyikan dari manusia ya, maksudnya nggak mungkin sembunyikan dari Allah. Wa ma a'lantu dan dosa-dosa yang memang aku perlihatkan kepada manusia yang lain. Itu semoga diampuni oleh Allah. Wa ma asraftu dan juga dosa-dosa atau apa-apa yang aku berlebihan dalam melakukan sesuatu, kan tidak boleh israf. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan doa-doa yang tentu engkau ya Allah lebih paham dibanding aku. Bisa jadi kita nggak sadar ternyata itu dosa. Kadang-kadang ucapan di dalam pergaulan bagi kita biasa-biasa aja. Ternyata efeknya di lawan bicara itu menyakitkan. Nah, menyakiti hati orang mukmin kan juga dosa. Itu kadang-kadang kita nggak sadar, makanya dikasih doa wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Jadi dua doa yang masyhur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini boleh dibaca masih, ha, boleh dibaca kha menurut versi yang lain. Jadi bisa masih, bisa kha. Kalau masih li'annahu yamsahul arda kullaha illa Makkah wal Madinah wa Baitul Muqaddas. Kenapa Dajjal itu dikasih embel-embel masih? Masih itu orang-orang yang suka keliling, suka muter-muter menjelajah semua wilayah. Itu dikatakan masih karena banyak banyak jajahannya lah, atau banyak dia melewati sebuah daerah. Itu masih Dajjal. Jadi Dajjalnya ya kemana-mana kecuali dia tidak bisa masuk ke Mekah, Madinah dan juga Baitul Muqaddas. Boleh juga bil kha al mu'jamah masih, itu boleh li'annahu mamsukhul aid, karena kan matanya kan cuma satu ya, dicek. Jadi bisa dibaca masihid dajjal bil ha ataupun masihid dajjal bil kha, itu boleh.
Atau doa yang kedua, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu boleh. Rawahuma Muslimun, keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga doa wa minhu aidon. Ini doa yang selanjutnya, kalau dihafalinnya syukur. Jadi ada beberapa versi. Bisa jadi satu sholat pakai versi ini, sholat yang lain versi yang lain, kan? Doanya yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu, pengakuan ya, sesungguhnya aku berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Zalamtu nafsi zulman kabiran, dengan kezaliman yang besar, kasiron dan juga banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, sedangkan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, maka semoga Engkau mengampuniku dengan ampunan yang berada dari karuniamu lah. Innaka antal ghafurur rahim. Rawahu al-Bukhari. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa yusannu ayan kusa du'aul imam ala qadri aqalli tasyahud wa salat ala nabi. Dan disunahkan walaupun setelah membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi, jadi tasyahud dan sholawat, tapi durasi doanya itu tidak lebih panjang dibanding pembacaan tasyahud dan juga sholawat. Makanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu durasinya atau jumlah teksnya atau jumlah doanya itu tidak lebih panjang dibanding pembacaan tahiyat. Qala syekhuna tukrahu as-salat ala nabi ba'da ad'iyati tasyahhud. Menurut Syekhuna Ibnu Hajar al-Haytami, dimakruhkan pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah mengucapkan doa tasyahud. Jadi kalau kita membaca doa biasa gitu kan, disunahkan diakhiri dengan sholawat. Makanya misalnya setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus selanjutnya fil alamin innaka hamidum majid, misalnya. Terus subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, kan ujungnya gitu kan. Jadi dibaca salawat. Tapi walaupun di keumumannya setelah doa itu disunahkan pembacaan salawat, tapi kalau doa setelah doa tasyahud tidak disunahkan membaca salawat, bahkan dimakruhkan. Selanjutnya wasani asyaraha qu'udun lahuma ay litasyahud wassalat wa kadza lissalam. Jadi yang rukun ke-12 itu posisinya duduk ketika melakukan tasyahud dan juga pembacaan sholawat. Wa kadza lissalam, begitu juga saat posisi salam itu masih duduk. Disunahkan wa sunnat tawarrukun fihi ay fi qu'udi tasyahudil akhir. Duduknya itu duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk tahu lah ya. Jadi kaki kirinya itu di ujungnya dikeluarin, sehingga pantatnya itu duduknya ya di tempat sholat, bukan di atas kaki ya. Wa huwa ma ya'qubuhu salamun. Begitu juga ya setelah tasyahud akhir ya tetap masih posisi duduk, yaitu posisi salam. Fala yatawarraku masbukun fi tasyahudi imamihi al-akhir. Tapi kalau dia posisinya makmum masbuk, imamnya udah mau salam, dia masih ada PR nih, 1 rakaat atau 2 rakaat, itu tidak duduk tawarruk, tapi duduknya tetap iftirosh. Ketika imam salam kan dia berdiri lagi. Wala man yasjudu li sahwin. Begitu juga orang yang sujudnya itu tujuan untuk, jadi setelah baca tasyahud
itu dia ada mau sujud sahwi, misalnya ketika sholat subuh lupa nggak baca kunut. Nah, waktu tahiyat akhir otomatis kan kalau sholat subuh itu tahiyat akhir, dia karena lupa nggak baca kunut kan berarti tasyahud mau sujud sahwi. Nggak mungkin dia udah duduk terus berdiri lagi untuk membaca kunut, itu malah batal salatnya. Jadi kalau kunut tertinggal, itu ya udah nggak usah. Misalnya dia udah duduk terus berdiri lagi untuk kunut, nggak usah. Tapi kalau lupa kunut, posisi duduknya itu karena mau tasyahud, mau sujud sahwi, maka jangan tawaruk dulu, tetap iftirash dulu. Setelah sujud sahwi ya tawaruk salam. Wa huwa kal iftirash, lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu wa yulsiku warakahu bil ardi. Warikahu bil ardi. Jadi yaitu posisi iftirash ya, dan juga tawaruk udah maklum lah ya. Jadi yang tawaruk itu yang dikeluarin. Wa wad'u yadaihi fi qu'udi tasyahudaihi ala tarfi rukbataihi. Jadi menempatkan posisi tangan itu jarinya sejajar dengan ujung lutut. Bihaitsu tasamat huruusul asabi. Jadi ujung-ujungnya jari itu bisa memegang lutut gitulah, memegang gitu kan. Posisinya nasiron asabi'ahu yusrahu. Jadi kalau tangan posisi tasawuf akhir, jadi duduknya itu kalau tangan kiri itu nasiron, jadi jarinya itu enggak seperti ini, tapi di sini digelar nasiron. Kemudian selain nasiron ma'adom min laha, dan dikumpulkan jadi nempel ya, enggak begini tapi begini, enggak begini juga. Jadi posisi tangan kirinya ya biasa gitu kan, tapi ininya ditempelin, enggak beginilah, enggak benggang. Wa qabidan asabi yumnahu illal musabbihah bikasril ba wa hiya allati tali al ibham fayursila illal musabbihah itu ini telunjuk. Jadi kalau yang kanan itu qabid bukan nasyir. Jadi qabid itu seperti ini, digenggam, kecuali musabihahnya, jadi kecuali telunjuknya juga belum diacungkan, jadi seperti ini dulu. Terus wasunna raf'uha ay al musabiha ma imalatiha qalilan. Jadi ingda hamzati illallah, jadi ketika membaca illallah ini diangkat telunjuk kanannya itu diangkat ma'imalatiha qalilan, jadi sambil agak dimiringkan sedikit ketika membaca illallah, jadi diangkat. Wa idamatuhu, dan tetap diangkat posisinya. Fala yadauha bal tubqa marfu'atan ilal qiyam awi salam, jadi tetap diangkat sampai salam ataupun waktu mau berdiri. Nah, kalau bahasanya ila, kalau di sini diartikan ila, misalnya ila salam, sampai salam, berarti diartikan pas posisi salam udah nggak berdiri jarinya. Jadi misalnya assalamualaikum udah dituruni, assalamualaikum. Kecuali misalnya ma'a salam, sampai salam pun ya tetap harus berdiri. Nah, sekarang ketika ila salam, misalnya diartikan tetap berdiri gitu ya pas posisi salam. Sekarang salamnya salam pertama apa salam kedua? Nah, di sini ada pertanyaan. Hal murad bihi tamamu taslimata ini, apakah assalamualaikum gitu ya? Saya assalamualaikum warahmatullah itu sampai dua-duanya, atau cukup sampai satu salam? Karena satu salam itu sudah termasuk ujung sholat ya, karena ketika namanya salam itu ya udah kelar gitu kan. Nah, tapi di sini fihi nadhar wal aqrab al awal. Jadi yang
yang memper itu ya pokoknya sampai assalamualaikum assalamualaikum. Ketika ini diartikan ilal qiyam awis salam. Nah, ilal qiyam ini muta'alliqun bitabqa au bi ijamatihi fil matan wal murad ila syuru fil qiyam kama fi. Jadi pokoknya ya udah mau berdiri mah masa tetap begini terus kan. Misalnya dia berdiri lagi, misalnya dia masbuk gitu misalnya. Nah, kalau salam ini penjelasannya eh, apa namanya agak panjang ya. Jadi rukun salam itu kan salah satu rukun sholat ya. Dan orang dikatakan selesai sholat itu setelah membaca salam. Nah, salam yang pertama atau salam yang kedua? Salam yang pertama, karena ada posisi misalnya seorang yang sholat, itu salam yang pertama udah selesai, kemudian ada sesuatu yang membatalkan sholat, misalnya kentut, atau ada misalnya sentuhan laki-laki dan perempuan, sentuhan kulit gitu. Ketika salam pertama selesai, terus ada yang menimbulkan yang membatalkan sholat yang tadi, maka dia nggak boleh melanjutkan salam yang kedua. Kalau dilanjutkan, satu sholatnya batal. Tapi kalau udah satu salam, ada yang membatalkan sholat, udah dibiarin, sholatnya tetap sah. Karena ujungnya sholat itu salam. Dan salam itu salam yang pertama yang dianggap. Nah, salam yang kedua itu diartikan apa? Nah, jadi li'an nasaniyah min tawabi sholah. Karena yang kedua itu yang termasuk tawabi yang mengikuti sholat. Wa min sama lau ahdasa ba'dal ula harama al ityan bisaniyah. Jadi kalau ada yang membatalkan setelah salam yang pertama, maka dia haram untuk salam yang kedua. Jadi udah pertama udah selesai. Lakin fi Ibni Hajar manasahu wala yadauha illa akhir tasyahud. Wa hiya zahiratun fi annahu yadauha haitsul utamma at-tasyahud qabla syuru'i fi taslimatil ula. Wa yumkinu raddu ma qalahu asyarih ila ma qalahu Ibnu Hajar bi ja'lis salam fi kalam syarih kharijan binaan alal arjah min annal ghayah ghairu dakhilatin fil maghyah. Wa inna ma sunna istimraru dzalika ila ma dzukira li anna al-awakhir al-ghayat hiya allati alaiha al-bidar. Talaba minhu idamatul istihdar at-tauhid al-ikhlas hatta yufariqu akhir salatihi litakuna khatimatuhu ala atammil ahwal wa hadha huwal ma'na alladhi rufi'at li ajlihi. Nah, jadi ada intinya sampainya itu ya sampai salam udah nggak ngangkat lagi apa telunjuknya. Wal afdal qabdul ibham bijanbihi bi ayyadu ra'sal ibham ingda asfaliha ala harfir roha ka'aqidi salasatin wa khamsina. Jadi utamanya yang posisi tadi ya, yang tangan kanan itu seperti angka 53. Jadi 53 itu 5 sama 3 kan. Nah, tiganya itu ini nih, ininya ke sini kan kayak berdiri terus ininya melengkung gini 3 kan. Terus ininya di ibhamnya itu ditempelin, jadi kayak bulat gitu. Jadi seolah-olah 5 3 maksudnya gitu. Dalam tulisan Arab kan 5 itu kan bunder ya, bunder. Terus 3-nya begini. Jadi posisi jarinya itu ini 3, ini bunder gitu kan. 53 seperti angka 53. Walau wadu'a al-yumna ala ghairi rukbah yushiru bisababatiha hina idin. Tapi kalau posisinya sholatnya tidak posisi duduk, misalnya orang yang sholatnya berbaring gitu ya, berbaring, waktu tasyahud membaca illallah, itu ya nggak usah begini. Ya udah cukup isyarahnya pakai ibham, pakai pakai musabihah. Jadi pakai telunjuknya aja. Saya kan posisinya sholatnya begini gitu kan. Ya udah tangannya nggak usah jadi begini terus gini, nggak usah. Jadi cukup gini aja terus isyarah pakai telunjuknya.
wala yusannu raf'uha kharija sholati inda illallah. Walaupun di sholat ketika kita membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, kalau di luar sholat ya nggak disunahkan mengangkat telunjuk ketika membaca illallah. Wa sunnah nazrun ilaiha, disunahkan ketika tasyahud nih setelah telunjuknya diangkat dilihat telunjuknya. Ay qasirun nazari ila musabbihah hala raf'iha, maksudnya dilihatnya itu ketika ngangkatnya sebentar, jadi ngangkat ya udah, habis itu ke penglihatan ke arah sujud lagi, bukan diangkat terus dilihatin sampai salam, enggak. Jadi saat ngangkatnya dilihatin, terus kalau udah ya udah dilihat ke tempat sujud lagi. Walau masturatan bin nahwi kamin, walaupun misalnya lagi sholatnya posisinya dingin gitu kan, posisinya dingin, tangannya nggak kelihatan nih, ditutupin selimut gitu, cuman saat berdiri telunjuknya itu disunahkan tetap dilihat walaupun ditutupin selimut misalnya. Kama qala syekhuna wasalisa asyarat taslimatun ula, yang ke-13 itu adalah rukunnya berupa salam yang pertama. Jadi ingat, rukunnya itu salam yang pertama. Yang kedua itu minta wabi isolah, ya penyempurna lah, penyempurna. Jadi salam yang pertama yang dianggap rukun, makanya ketika tadi setelah salam pertama ada hal-hal yang membatalkan sholat, jangan salam yang kedua. Lalu pertanyaannya, ketika kita sholatnya masbuk, makmum masbuk, kita berdiri dari imam itu kapan? Saat selesai salam pertama, atau sebelum salam, atau setelah salam yang kedua? Kapan? Sebelum salam. Kalau sebelum salam nggak mungkin, nggak boleh bahkan ya. Jadi itu sudah, kalau dia niatnya nggak mau farokoh bisa berpotensi membatalkan. Jadi kalau sebelum salam makmum masbuknya udah berdiri, itu berarti udah tidak mengikuti gerakan imam. Kalau saat salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah misalnya ya, atau assalamualaikum gitu kan, nengok ke kanan kan, terus dia berdiri, si imam masih assalamualaikum warahmatullah ke kiri, boleh nggak? Jadi kita makmum masbuk nih, ada imam, karena kita harus nambahin rokaat, posisi yang tepat kita berdiri itu kapan? Nggak pernah penasaran ya? Oh ya udah, pokoknya berdiri gitu kan. Nah, jadi ada banyak versi. Sebelum salam itu bisa menjadi permasalahan karena tidak mengikuti imam. Apalagi kalau tidak dibarengi niat mufarokoh, itu bisa jadi potensi membatalkan sholat. Saat salam pertama, salamnya belum selesai, baru assalamu dia udah berdiri, itu juga menjadi permasalahan. Tapi kalau assalamualaikum misalnya, itu kan minimal, wa aqalluha assalamualaikum, assalamualaikum gitu, dia berdiri, artinya si imam sudah menyelesaikan rukun berupa salam, itu diperbolehkan. Jadi setelah salam yang pertama si makmum masuk berdiri boleh. Atau nunggu salam yang kedua, minta wabi isolah tadi, ya udah pokoknya ya si imam biar menyempurnakan dulu sampai salam kedua baru berdiri. Jadi itu ada aturannya, pokoknya jangan sampai sebelum salam atau salamnya belum selesai udah berdiri salam pertama. Jadi pastikan salam pertama itu selesai dulu minimal, selesai dulu baru berdiri. Atau kalau mau ikmal, kalau pokoknya menunggu kesempurnaan imam menyelesaikan salam yang kedua baru. Kalau yang sholat makmum masbuk, wa qaluha assalamualaikum, minimal assalamualaikum, boleh ditambah assalamualaikum warahmatullah. Wa yukrahu alaikumussalam, kalau dibalik itu dimakruhkan, alaikumussalam misalnya. Disunahkan
minimalnya assalamualaikum. Wala yujzi'u salamun alaikum, tapi nggak boleh salamun alaikum. Jadi berupa lafad yang nakiroh. Jadi harus assalamualaikum. Ada alnya, al ta'rif. Jadi menjadi ma'rifat. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Yang repot kalau cepet assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ada alnya enggak ya? Saya coba assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Ya pokoknya kalau assalamualaikum, assalamualaikum itu nggak boleh. Tapi harus assalamualaikum, assalamualaikum minimal. Nggak boleh juga wala salamullahi au salami alaikum, nggak boleh. Pokoknya ya udah assalamualaikum. Bal tabtulu as-salat in ta'ammada wa amin wa alima. Bahkan kalau ngerubah-rubah tadi bisa membatalkan sholat kalau dia memang ngerti dan juga sengaja. Atau sengaja dan kama fi syarhil irsyad li syekhina, sebagaimana dijelaskan pada kitab irsyad. Syarah irsyad. Wa sunnah taslimatun saniyatun, disunahkan salam yang kedua. Wa intarokaha imamuhu, walaupun imamnya salamnya cuma sekali. Nah makmumnya boleh dua kali itu. Makmumnya assalamualaikum, assalamualaikum dua kali. Wa tahrumu in arodo ba'dal ula munafin. Nah, salam yang kedua menjadi haram ketika ada sesuatu yang datang yang dapat menafikan sholat, yang membatalkan sholat, kentutlah dan lain sebagainya. Setelah salam pertama nggak boleh salam yang kedua. Hadasin au khuruji waktu Jumatin. Jadi waktu Jum'ah itu kan ya waktu duhur gitu ya sampai asar gitu kan. Nah dia baru assalamualaikum, salam yang pertama, kalau ditambah assalamualaikum lagi itu udah masuk asar, nggak boleh, itu nggak boleh disempurnakan. Wa wujudi arin sutrotan, ataupun tadinya orang assalamualaikum karena terpaksa ya, karena terpaksa nggak ada sutroh, nggak ada penutup sama sekali, dia sholatnya telanjang. Nah kalau sholatnya telanjang baru tahiyat, baru salam yang pertama, misalnya karena nengok ke kanan, di kanan itu ada sutroh, ada pakaian gitu kan, itu dia nggak boleh salam yang kedua. Karena rukhsahnya sholat yang tidak pakai pakaian itu memang karena nggak menumbuhkan sutroh, nggak menemukan penutup. Jadi kalau dia nengok terus ada penutup, terus ditambah salam yang kedua, rukhsahnya dia hilang. Ya harus diulangi, harus pakai penutup sholatnya. Wa sunnah ayyukrina kullan minat taslimata, ini disunahkan ditambahin assalamualaikum birahmatillah warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Nah di sini di redaksi kita birahmatillah, bukan berarti assalamualaikum warahmatillah, tapi warahmatullah. Karena wawunya ataf, di depannya assalamu mubtada rafa yang dibacanya warahmatullah. Duna wa barakatuhu, tapi ya nggak usah ada wa barakatuhunya. Assalamualaikum warahmatullah cukup, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak boleh kalau di sholat biasa. Kalau di sholat janazah alal mankul fi ghairil janazah, kalau di sholat janazah itu disunahkan. Bahkan makanya ketika takbir selesai tempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sholat jenazah. Kalau selain jenazah cukup assalamualaikum warahmatullahi. Mana kesunahannya, mana ininya, ada tempat-tempatnya tersendiri. Lakin ikhtironat bukhali subutiha min iddati turukin. Tapi ada juga yang berpendapat dipilih gitu kan, kesunahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena ada dalil-dalilnya juga. Tapi versi di sini itu tidak disunahkan wabarakatuhnya. Wa ma'a iltifatin fihi ma, ya sambil nengok ya, sambil nengok ketika salam. Jadi
sekiranya hatta yurahadduhul aiman fil ula. Jadi sehingga pipinya itu kelihatan, jadi kelihatan dari belakang ya. Jadi nengok kan menjadi kelihatan kan. Kalau begini kan bisa jadi nggak kelihatan pipinya. Wal aisar fisaniyah. Tanbihun yusannu likullin minal imam wal ma'mum wal munfarid ayyan yasalam ala man iltafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bit taslimah al ula wa an yasarihi bit taslimah hasaniyah. Disunahkan juga bagi setiap orang baik imam, baik makmum, munfarid bahkan itu untuk niat ketika membaca salam alaman iltafata huwa ilaihi, ya diniati ya menyalami yang sebelah-sebelahnya gitu. Bahkan kalau sendiri ya udah nyalami malaikat lah, malaikat rokib atid paling enggak. Misalnya kalau munfarid nih min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin, jadi dia diniatkan saja. Kalau sendirian menyalami orang lain itu, kalau kita berjamaah enak diniati memberi doa keselamatan kepada yang ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kalau dia sendiri sholatnya ya udah diniatin menyalami malaikat ataupun jin yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Wa bi ayyatihi ma syaa ala man khalfahu wa amamahu wa bil ula afdal. Walil ma'mum ayyan wa arrad ala imam bi ayyi salamaihi syaa. Bagi makmum juga boleh untuk menjawab salamnya di hati ya. In kana khalfahu wa bisabita in kana an yaminihi wa bil ula in kana an yasirihi wa yusannu ayyan biya. Ba'dul makmumin arad ala ba'din fayanwihi man ala yaminil muslim bit taslima as-saniyah wa man ala yasarihi bil. Jadi udah pokoknya yang mana, kalau yang pertama ya ke kanan, yang kedua yang ke kiri. Furu'un yusannu niyatul khuruj. Sebentar, masih panjang nggak ya? Dikit lagi deh. Furu'un yusannu niyatul khuruj binas salat bit taslimatil ula. Ini ada pembahasan cabang ya, furu itu ya. Jadi setelah membahas salam dan lain sebagainya, ini ada pembahasan turunannya nih. Disunahkan niyatul khuruj, untuk niat keluar dari sholat bitaslimatil ula, dengan selesainya pembacaan salam yang pertama. Khurujan minal khilaf fi wujubiha. Nah, al khuruj minal khilaf itu mustahabun. Jadi kaidahnya itu daripada ada pertentangan nih, ya udah mencari titik temu itu menjadi disunahkan. Ada satu pendapat kita itu wajib niat keluar sholat setelah membaca salam yang pertama. Ada pendapat yang kedua enggak mewajibkan, niatul khuruj. Ya udah, pendapat ketiga disunahkan niatul khuruj. Jadi al khuruj minal khilaf mustahabun. Jadi keluar menghindari daripada pertentangan nih, ya udah disunahkan aja. Niat keluar dari sholat ketika salam yang pertama. Wa ayyudrija as-salam wa ayyabtadi'ahu mustaqbilan biwajhil qiblat. Jadi cepat gitu ya. Assalamualaikum ke kanan, terus jangan langsung nengok ke kiri, tapi ke tengah dulu, menghadap kiblat dulu mukanya. Wa ayyubdi'ahu mustaqbilan biwajhil qiblat. Jadi salam yang kedua assalamualaikum, asnya itu sejak ketika muka menghadap kiblat kan. Wa ayyunhiyahu ma'atamamil iltifat. Jadi miringkan gitu kan. Kadang-kadang kan kalau gini langsung kan susah ya. Nah, miring dulu gitu kan. Kalau langsung gitu kan kayak olahraga gitu kan, susah, sakit ini. Dimiringkan dulu assalamualaikum, jadi agak condong ke depan terus salam. Wa ayyusallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam. Dan disunahkan juga
makmum itu salamnya ba'da taslimatayil imam, sunnah ya, sunnah. Jadi makmum itu setelah imam selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum assalamualaikum. Cuman umumnya ketika imam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, ya kita assalamualaikum ke kiri kita ngikuti. Jadi disunahkan di sini salamnya setelah dua salam imam itu selesai. Wa rabi'a asyaraha, ini terakhir, tartibun, jadi tertib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.